Yesus sungguh baik. Dia sangat baik bagi saudara, bagi kita semuanya. Dia hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Rencanamu indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati daripada anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri akan melawat kami, Engkau jamah kami, pulihkan kami, kuatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara bagi kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Shalom. Buah delima merah merekah. Buah kesukaan orang Galilea dan orang Season City. Hati gembira, penuh sukacita saat ku jumpa jemaat GBI Season City yang disayang dan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur dan bersukacita kesempatan indah Tuhan berikan bagi saya bersama istri. Boleh hadir bersama dengan Pak Pendeta Ferry Rojana dan juga untuk semua umat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang sangat dikasih Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang sudah ada pada bulan yang ketiga dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah di dalam tahun 2026 ini. Dan waktu berjalan begitu cepat saudara. Ya. Dan saudara, mari. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita ada di dalam tahun yang baru ini, ya katakan barulah, baru 3 bulan tapi masih baru bagi kita. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5, mari kita akan baca bersama-sama. Mari baca, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama ini di dalam kehidupan kita sepanjang 2025 memasuki 2026, saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun keadaan, ya dunia, goncangan demi goncangan silih berganti. Tantangan, kesukaran, kesulitan. Dan kalau kita lihat hari-hari ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah. Krisis sedang terjadi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan orang berkata, tahun ini bukan tahun yang baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan kekal bagi kita. Oleh karena itu kita percaya 2026 kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang lebih lagi daripada tahun sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Kita bersyukur. Keadaan baik, tidak baik, keadaan apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita bersyukur. Dan saya tahu saat kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita mempercayai Tuhan dan kita menyenangkan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan pasti akan menyatakan kebaikannya lebih lagi bagi kita semuanya. Amin.
Oleh karena itu mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan apapun juga, kita terus memandang kepada Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan indah bagi kita semuanya. Amin. Saudara, memasuki 2026, Tuhan nyatakan ini adalah tahun amanat agung. Saudara, memang iblis berusaha mengalihkan perhatian kita. Ya, saudara, mungkin selama ini perhatian ya dialihkan kepada apa yang terjadi, perang terjadi, apa yang di Timur Tengah, saudara, kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi mari kita arahkan hidup saudara, yaitu pada rencana Tuhan yang besar dan indah ini. Amin. Yaitu apa? Kita semuanya harus menyelesaikan amanat agung. Artinya hidup kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus memberitakan Injil terus, jangan berhenti. Amin. Oleh karena apa saudara? Saat kita melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan, amanat agung itu, yaitu untuk kita memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung, maka di saat kita melakukan itu, di saat itulah Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saudara, hari-hari ini kita sebagai murid, kita harus jadi murid Tuhan Yesus. Memang kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita, kita mungkin berkata, waduh gimana ya, gimana ini. Tapi percayalah, apa yang Tuhan sudah firmankan, Tuhan pasti akan genapi bagi kita. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah badai, goncangan yang sedang melanda dunia hari-hari, maka saatnya hari-hari sedang terjadi apa? Gelombang kebangunan rohani yang besar. Secara besar-besaran akan melanda Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Amin. Saudara, saya mendengar ada kesaksian bahwa hari-hari ini di negara-negara yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi justru di saat ini terjadi penuaian jiwa yang sangat besar. Di daerah Nepal, Iran, Indonesia, Tiongkok, di negara-negara yang banyak menghadapi tantangan, goncangan. Tapi saya percaya saudara, ini waktunya juga untuk Indonesia. Kita akan mengalami kebangunan rohani. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Jadi jangan terpaku, jangan terpukau juga. Terpukau itu artinya kita wow begitu ya. Tapi mari saudara, kita terus ada di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang hari-hari Tuhan sedang genapkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, setiap pagi saya bersama istri berdoa. Yaitu apa? Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Dan inilah tema pada pagi hari ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita percaya bahwa hari-hari ini apapun situasi, kondisi, ya, keadaan apapun di dunia ini, keadaan apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa doa Tuhan Yesus itulah yang sedang terjadi dan digenapkan hari-hari ini. Kita terus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, kalau kehendak Tuhan di bumi, kehendak Tuhan di sorga itu terjadi di bumi, maka saya percaya akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi perdamaian, dan yang terutama keselamatan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Ada 3 rahasia. Bagaimana kita benar-benar hidup di dalam kehidupan kerajaan Allah itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di
Surga. Amin. Jadi saudara, kehidupan kita di bumi diubahkan menjadi seperti di sorga. Memang kita akan masuk sorga. Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan. Amin. Tapi di bumi ini, selama kita di bumi, kita sudah mengalami perkara-perkara sorgawi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya bahwa kerajaan Allah sekarang sedang turun, sudah dan sedang turun terus di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semuanya. Nah saudara, ada 3 rahasia bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah itu. Amin. Saudara, yang pertama yaitu kawasan kerajaan Allah. Nah, ya, kawasan itu artinya di daerah, di dalam kerajaan Allah. Saudara, kita akan membaca ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Mari baca bersama. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji 1 kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus, ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang kalau kita perhatikan hari-hari ini ayat yang sedang terjadi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi sekarang kalau kita lihat ini goncang sedang terjadi. Ini benar, kenyataan. Tetapi yang luar biasa saudara, dikatakan bahwa apa yang dapat digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Apa? Kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sudah turun di tengah-tengah kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kerajaan Allah sudah turun. Jadi raja di atas segala raja itu sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah memerdekakan kita dari segala dosa kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi pada waktu kita masih hidup di dalam dosa, itu artinya saudara masih hidup di dalam kerajaan dunia. Iblis menjadi rajanya. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, maka hidup saudara dan saya sudah dipindahkan di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Memang kita masih tetap tinggal di Jelambar, kita masih tinggal di Jakarta, tapi secara rohani kita sudah diubahkan. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita hidupnya tidak bergantung dengan dunia lagi. Kita hidupnya tidak bergantung dengan keadaan dunia ini. Tetapi hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Hidup kita hanya bergantung kepada sorga. Dan sorga itu sekarang turun di tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu saya percaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya percaya di dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara, di bumi memang sedang digoncangkan. Tetapi supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semuanya harus hidup di dalam kawasan kerajaan Allah. Artinya apa? Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita hidup yaitu kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mesir,
Dan mereka disediakan tempat oleh Tuhan, saya percaya itu, yaitu di satu tempat yang namanya Goshen. Jadi pada waktu sebelum mereka keluar dari Mesir, saudara bangsa Israel, maka ada 10 tulah, ya, 10 tulah yang kena dengan orang-orang Mesir. Tetapi yang luar biasa, orang Israel gak kena tulah itu. Karena mereka benar-benar tinggal di Goshen, tinggal di kawasan kerajaan Allah itu, ya, di mana Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka terus, sehingga bangsa Israel ada tulah, saudara, bahkan terakhir anak-anak sulung mati, mereka nggak apa-apa, saudara. Dan mereka memang harus mengoleskan darah domba di ambang pintu mereka masing-masing. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan itulah gambaran yang indah bagi kita sebagai Israel rohani, sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan melindungi, menyertai, dan memelihara hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, goncangan demi goncangan silih berganti sedang terjadi. Tetapi mari, jangan khawatir. Jangan saudara takut, percaya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Amin. Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi. Nah, saudara, tiba-tiba ini Tuhan ingatkan saya. Ini sudah agak lama sebetulnya, pada waktu kami ada menara doa di BHS, ya. Dan waktu itu ada seorang pendoa, waktu itu dia turun dari BHS, dia mau menyeberang di jembatan penyeberangan, saudara, ya. Dan akan ke tempat yang lain, nyebrang di Jalan Gajah Mada Hayamuruk, dia akan nyebrang di jembatan. Jadi begitu dia turun, pendoa ini kecil orangnya, begitu dia turun ada 5 orang besar-besar badannya. Dia pegang tangannya, dia pegang kakinya, dan dia mulai, mereka mau ngambil sesuatu di kantong daripada pendoa ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan di saat seperti itu, ya, di saat yang kritis seperti itu, maka pendoa ini, apa yang dia lakukan? Dia nggak bisa apa-apa. Yang dia lakukan hanya hurrabalaba syikurataka, berbahasa roh. Dan waktu dia berbahasa roh, 5 orang ini kabur semuanya, saudara. Dan saya tahu itulah perlindungan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan akan menyertai, melindungi saudara, membela setiap langkah hidup saudara. Oleh karena itu saudara, mari hari-hari ini kita ada terus di dalam hadirat Tuhan. Kawasan kerajaan Allah itu artinya kita jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan lagi hidup dengan cara-cara dunia ini, saudara. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita harus tinggalkan semuanya. Amin. Dan biarlah yang sekarang menjadi tujuan di dalam hidup saudara adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tujuan hidup kita adalah apa? Untuk bersaksi. Tujuan hidup kita apa, saudara? Menjadi berkat bagi orang yang lain. Biarlah tujuan hidup kita semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya tahu, saudara, saat itu yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya, maka saya percaya di saat itu adalah perlindungan Tuhan yang akan menyertai hidup saudara. Amin. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Di dalam keadaan saya percaya saudara banyak pengalaman. Pak Riki juga baru kembali dari Rusia. Saudara, memang waktu dia di sana tiba-tiba terjadi tanggal 28 Februari, ya, ada rudal dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, dan juga ada Ibu siapa lagi? Siska, ya. Ibu Siskanya udah balik. Oh, udah ya. Dan saya dengar juga masih ada yang di Israel, saudara, ya. Dan memang banyak kesaksian karena banyak rombongan-rombongan yang pergi ke sana, yang sudah di sana, saudara, ternyata wah, mulai ada rudal, mulai dan lain-lain, Iron Dome dan lain-lain. Mereka harus bersembunyi di bunker dan lain-lain.
Tapi saya bersyukur Tuhan melindungi anak-anaknya. Amin. Pak Riki, Bu Siska, amin. Dan semua kita. Oleh karena itu jangan khawatir saudara. Tetapi jangan keluar istilahnya. Jangan saudara keluar dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari bangun mesbah. Lebih lagi. Bangun mesbah setiap pribadi. Mesbah doa. Ya, pujian penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Bukan hanya Sabtu Minggu mau ibadah baru ingat doa. Baru mempersiapkan diri. No. Tapi setiap saat kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan saudara. Waktu saya bertobat umur 17 tahun. Dan sekarang saya mengalami 55 tahun Tuhan menyertai hidup saya. Dalam segala situasi, kondisi, tantangan apapun. Sampai hari ini Tuhan menyertai pelihara saya, istri, anak, menantu, cucu, dan kita semuanya. Tuhan bela kita. Amin. Dan itulah Allah kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Hari-hari ini kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan saudara tinggalkan. Jangan lagi hidup dengan cara dunia ini. Tetapi kita hidup di dalam kekudusannya. Amin. Oke. Well, boleh bantu saya? Kita berdiri sebentar. Oke. Ya. Biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Drumnya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semuanya yang firmannya pasti akan ketinggian kan? Biar bumi akan Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Cinta Yesus cinta saya. Syalalala. Aku cinta Yesus. Yesus cinta Saya. Yesus cinta Anda. Yesus cinta semua. Haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Jadi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Terus saya tahu di tengah situasi goncangan apapun, semakin saudara hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusannya, ada perlindungan Tuhan yang nyata bagi kita. Amin. Nah yang kedua saudara, yang kedua, ya ini boleh tampilkan sedikit. Ya ini masih tadi belum saya tampilkan. Yang kedua sebelumnya ada foto-foto. Nah sedikit saudara sebelumnya. Next. Ya sesudah ini. Ya. Nah saudara ini adalah bukan gedungnya saudara. Tapi ini antara salah satu, ada beberapa juga waktu terjadi banjir bandang di daerah Sumatera, maka ternyata rumah-rumah diterjang oleh banjir bandang itu sampai roboh. Tapi ternyata ada beberapa gereja-gereja yang masih tetap berdiri, ya, tetap ada dan kuat. Dan saudara memang ini saya percaya ini perlindungan Tuhan. Salah satu contoh. Mungkin ada yang terkena juga, tetapi ini salah satu contoh. Dan waktu memang terjadi gempa di Palu pun juga sama saudara. Justru ada di satu daerah waktu saya ke sana,
di daerah di mana di situ ada beberapa gereja-gereja. Justru waktu itu mereka hanya retak-retak aja, yang lain banyak yang roboh. Saudara, kita prihatin memang dengan keadaan itu, ya. Tapi kita jangan lengah. Oleh karena itu mari kita terus ada di dalam kawasan kerajaan Allah, di dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, yang kedua sekarang. Yang kedua, bagaimana kita benar-benar hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kita mengalami bagaimana kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhanlah yang akan membela kita. Amin. Tadi yang pertama saudara, kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah wawasan kerajaan Allah. Saudara, memang saya berikan istilah-istilah yang mudah diingat. Jadi yang pertama kawasan. Yang kedua wawasan. Nah, wawasan itu apa saudara? Wawasan itu artinya kita punya ini pola pikir kita, pola hidup kita, begitu ya. Jadi wawasan kita itu harus kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Saat kita ketemu sama teman yang lain ya, kita nggak langsung wah itu begini, waduh ini keadaan sulit. Tapi mulailah dengan apa? Puji Tuhan. Ya, mulai ada kesaksian-kesaksian. Nah, kalau orang hidupnya di dalam wawasan kerajaan Allah seperti itu saudara. Nah, mari kita akan baca ayatnya, yaitu di dalam Roma 14 ayat 17 hingga 18. Mari baca bersama, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saudara, memang kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Saudara, memang pada zaman Nuh ya, itu orang gak pusing dengan Nuh yang bangun bahtera apa-apaan. Mereka bilang, ngapain di atas gunung ini dibangun bahtera ini? Gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada apa. Mereka pesta-pesta. Dan memang itu diulang juga di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir orang makan, minum, bangun, membangun semuanya sudah. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu mari saudara, kita perlu makan, perlu minum. Amin. Kita nggak bisa ya puasa harus saudara. Tapi kita tetap perlu makan dan minum. Tapi jangan makanan dan minuman itu yang menjadi apa? Tujuan hidup saudara. Kehidupan saudara untuk makan, minum, untuk cari perkara-perkara dunia ini, kekayaan dunia ini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya saudara. Tapi mari utamakan apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, memang hari-hari ini ya, kalau saudara lihat di media sosial, wah itu kelihatannya memang soal makanan, minuman ini sampai mungkin saudara bilang, waduh ini kalau saya harus datangi semua ini 7 tahun gak akan selesai, kira-kira gitu saudara. Makanan macam-macam, nambah terus. Tapi bahayanya makin tambah saudara. Kolesterol naik, darah tinggi naik. Wah, aduh, hati-hati. Dan saya tahu ini waktunya saudara. Ya, doa Tuhan Yesus, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Dan saya setiap pagi doa ini, jadi saya terus diingatkan oleh Roh Kudus. Udahlah, gak usah berlebih-lebihan. Ya, kalau dulu memang mungkin kita suka, wah saya suka ini, kita cari yuk. Bahkan kita cari makanan di mana lah, di Bogor, ya di Puncak. Boleh-boleh aja saudara. Tapi janganlah hidup saudara untuk soal makan dan minum sandang pangan ini. Tapi apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada. Amin. Cari kebenaran-kebenaran. Biarlah hidup benar.
Cari yang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kalau hidup saudara, saudara memang kita ini bukan melayani ini dikatakan bukan hanya untuk hamba Tuhan. Tapi hidup kita ini semuanya adalah sebagai hamba Tuhan. Katakan amin. Kita harus melayani Tuhan. Karena kita sudah dibayar oleh darah Yesus yang mahal. Jadi hidupmu harus dipersembahkan menjadi satu persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara memang hidup saudara kalau saudara untuk perkara-perkara dunia ini, untuk soal makan, minum, sandang, pangan. Saudara mungkin sesaat saja saudara mungkin merasakan puas. Tapi setelah itu saudara, kepuasan itu ada batasnya. Rasanya waduh ini udah gak enak lagi. Dulu enak, sekarang gak enak lagi. Itu saudara, dunia seperti itu. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, bersaksi bagi Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara akan dibawa naik oleh Tuhan. Sehingga apa saudara? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dalam Tuhan itu indahnya begitu. Saudara bandingkan. Kalau saudara hanya untuk memenuhi keinginan daging, itu sia-sia. Ya sebentar aja. Orang berkata aku mau ini. Tapi setelah dia punya, dia nggak puas lagi. Nah itu saudara. Itu kehidupan di dalam kedagingan saya katakan. Tapi kalau kehidupan kita di dalam roh saudara, kita akan mengalami apa? Damai kita terus ditambahkan oleh Tuhan. Ada sukacita surgawi yang terus mengalir di dalam hidup kita. Amin. Dan itu yang membuat saudara apa? Berbahagia. Amin. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan dari kekayaan-kekayaan perkara-perkara duniawi ini. Oleh karena itu mari saudara hari-hari ini, sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan pada kita di dalam Filipi, ya, ini pil yang ajaib bagaimana saudara sehat, ya, yaitu Filipi pasal 4 ayat 8. Baca bersama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara memang berusaha, ya, berusaha untuk tidak memenuhi keinginan-keinginan daging saudara. Saya ngalami, saya percaya sebagai manusia kita juga ngalami. Kalau kita banyak mikirkan masalah persoalan, mikirkan hanya di masalah dunia ini, saudara akan makin ruwet. Saudara akan makin runyam. Saudara makin rasa sedih. Saudara bahkan stres, depresi. Itu. Oleh karena itu sekarang banyak mikirkan yang perkara-perkara di atas. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Saudara, saat saudara, memang kehidupan kita sebagai manusia, kita masih hidup di dalam darah dan daging. Ada manusia rohani, ada manusia ada daging. Kita masih hidup di dalam darah dan daging. Nah, kalau manusia rohaninya ini saudara berikan makan, rohani saudara kuat, kedagingan saudara lemah. Perhatikan. Tapi kalau sudah banyak mikirin masalah-masalah kehidupan, dunia, kesulitan, masalah, saudara nggak akan ada selesainya. Saudara nggak bisa ngatasi. Mungkin emosi,
kemarahan, nggak bisa ngatasi. Tapi saat sudah banyak pikirkan perkara-perkara surgawi, banyak memuji dan menyembah Tuhan, banyak bersyukur kepada Tuhan, maka daging saudara lemah, roh saudara semakin kuat. Dan saya sangat percaya kalau roh saudara kuat, jiwa saudara sehat, tubuh saudara sehat, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya tahu hari-hari ini saudara, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya tahu ini kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga saudara. Nah, yang ketiga ini luar biasa. Ya. Yang ketiga saudara, ada kuasa kerajaan Allah. Mari baca bersama saya. Kuasa kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah, baca bersama, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Amin. Saudara, ada kuasa. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ada kuasa di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus. Dan kuasa kerajaan Allah itulah yang hidup di dalam kehidupan kita, yang membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan saudara, setelah mereka keluar dari Mesir, dan kira-kira perjalanan waktu itu mungkin 1 sampai 2 tahun. Dan waktu itu mereka sudah ada di perbatasan menuju tanah Kanaan. Namanya Kiryat Arba. Dan waktu itu Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu berlimpah, ya, susu, madu, anggur, semua luar biasa. Tetapi penduduknya itu raksasa, keturunan raksasa. Jadi waktu 12 pengintai ini mengintai tanah perjanjian, maka 10 orang waktu itu dia lapor kepada Musa dan bangsa Israel. Enggak bisa, kita ini seperti belalang. Enggak mungkin kita bisa ngalahkan raksasa. Tetapi Kaleb bin Yefune dan Yosua, dia katakan, no, kita pasti akan dapat mengalahkan. Amin. Karena yang menyertai kita lebih besar. Oleh karena itu mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, apapun kesulitan, kesukaran, tantangan yang saudara dan saya sedang hadapi, percayalah, kita tidak sendiri. Tapi ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang menyertai kita. Dan dia adalah kuasa yang sanggup untuk menerobos, kuasa yang sanggup untuk mengubahkan segalanya. Dan kuasa Allah itu yang sanggup membelah laut, yang sanggup menghentikan sungai Yordan. Dan kuasa itu bersama saudara dan saya. Amin. Roh Allah di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia itu. Oleh karena itu mari jangan gentar menghadapi apapun juga hari-hari ini. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa. Ada kuasa dunamis di dalam hidup saudara. Dulu kita lemah waktu belum mengenal Tuhan. Tapi saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada kuasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Kuasa. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Saya tahu ini waktunya, hari-hari ini kuasa itu dinyatakan. Saudara, waktu Pak Niko disuruh Tuhan untuk keliling ke daerah-daerah, ya, untuk mengadakan healing movement crusade, itu sudah 318 kali selama 13 tahun. Saudara, pada waktu itu pesan Tuhan, bawa orang-orang sakit dari desa-desa, dari daerah-daerah, dan ribuan setiap HMC dimanapun juga. Pak Ferry juga pernah ikut ya Pak ya. Dan saya percaya ada beberapa di antara kita ini. Ribuan orang datang ke lapangan. Dan pada waktu itu kami mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa, pada saat juga belum memuji Tuhan, orang yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Belum didoakan, disembuhkan Tuhan. Dan juga saya ingat pada waktu kami ada di Yogyakarta, saudara. Waktu itu udah ada ribuan orang datang. Ada sekelompok massa yang datang dan berkata, hentikan KKR ini. Dan waktu itu kami berdoa, Tuhan, kami percaya akan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan bekerja di antara orang-orang itu. Sehingga mereka katakan, oke, KKR boleh jalan. Tapi waktunya jangan terlalu panjang. Dan saudara, memang akhirnya harusnya jam 7, jam 8 selesai, jam 6 kami selesai. Dan waktu jam 6 selesai, saudara, masih banyak orang-orang sakit yang belum didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Akhirnya kami beritahukan kepada para asyir. Para asyir ini dari jemaat-jemaat pengerja, ya, dari gereja-gereja. Ayo doakan. Kamu doakan, ada kuasa. Dan memang mereka doakan. Justru banyak pengerja jemaat-jemaat gereja yang belum pernah doakan orang sakit. Waktu mereka tumpang tangan orang sakit, orang itu disembuhkan. Sehingga semakin banyak orang sakit yang sembuh pada waktu itu, yang didoakan oleh para ushers, oleh para pengerja dan para jemaat. Itulah kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh, haleluya. Dan kuasa itu tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa ada di dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan pakai setiap saudara. Mendoakan orang yang sakit. Orang itu akan disembuhkan. Untuk doa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara doakan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saya percaya setiap saudara hari-hari ini waktunya saudara bangkit. Bangkit. Lihat kiri kanan saudara. Bangun, bangkit. Berdoa untuk orang sakit. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. Tante, om, opa, oma, semua. Jangan berkata, pokoknya aku ke gereja lah, udahlah. Ya udahlah, pokoknya aku udah baca Alkitab, udah doa. No, ini waktunya. Kuasa itu mengalir di dalam hidup saudara. Saudara, pada waktu saudara melihat ada tetanggamu, anakmu, menantu, cucu sakit. Ayo sini, oma doain. Dalam nama Yesus, sembuh. Orang itu akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya percaya, tidak kebetulan kalau saya boleh ada bersama saudara hari ini. Saya percaya minggu depan saudara akan banyak bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sehingga ibadah di tempat ini tidak cukup sekali lagi, tidak cukup hanya sekali. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ini waktunya penuaian. Amin. Saudara, kuasa itu mengalir. Kuasa itu ada di dalam hidup saudara. Jangan berkata, siapa aku ini, aku belum pernah sekolah teologian. Yang terutama percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tante, percaya. Amin. Doamu didengar oleh Tuhan. Oma-oma, semua opa, adik-adik semua, ayo ini waktunya. Ini waktunya. Tahun amanat agung. Dan kita GBI juga dapatkan ini tahun kebangunan rohani. Saya percaya akan terjadi kebangunan rohani di daerah, ini daerah apa ya Pak?
jembatan. Jembatan besi diubahkan Tuhan, bukan lagi menjadi jembatan besi, tapi jembatan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Sehingga GBI Season City akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya tahu ini waktunya, saudara. 2026, saya berdoa 2026 tidak akan sama lagi. Berubah. GBI Season City dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan percaya memang gembalanya juga akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Pak Gembala, Ferry, alami kuasa Tuhan. Percaya mujizat sudah terjadi. Ya, saudara, mujizat terjadi. Bagi kita semuanya. Amin. Ini waktunya. This is the time. Ini waktunya. Jangan diam, jangan berhenti. Kalau sudah berhenti, sudah nggak akan alami berkat Tuhan. Ini waktunya bergerak. Ada kuasa. Kuasa Allah. Kuasa yang menjadikan bumi serta isinya ini. Tuhan akan pakai setiap saudara. Tuhan pakai. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian saya bagaimana ada seorang ibu di satu daerah Jawa Timur yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai secara khusus untuk doain orang gila. Wow. Orang gila di daerahnya dia sembuh semuanya. Saya tahu ini waktunya saudara. Di daerah jembatan besi, jembatan 5, jembatan 7 ini semuanya akan terjadi penuhan jiwa. Orang-orang sakit disembuhkan, akan terjadi penuhan jiwa yang besar terjadi hari-hari. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu mari siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara. Kita tahu kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita punya wawasannya, pikiran, banyak memikirkan yang di atas. Baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan. Banyak perkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga apa saudara? Kita tahu ada kuasa. Dan kuasa itu bukan untuk diri kita. Tapi kuasa untuk dinyatakan. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Saya tahu itu rencana Allah besar. Amin. Dan saya percaya inilah waktunya. Saudara, tadi yang saya sudah sampaikan. Saya dapatkan data dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan, Pak, ada 4 negara yang hari-hari ini mereka mengalami penuaian jiwa. Yang pertama Nepal. Dan yang kedua Iran. Dan yang ketiga dia katakan Indonesia. Dan yang keempat Tiongkok. Saya percaya ini waktunya. Di tengah-tengah badai, gelombang goncangan. Banyak jiwa-jiwa datang dan mencari Tuhan. Kerajaan Allah turun di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. WL, singkat WL. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaanmu datang Tuhan Yesus. Di bumi seperti surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Yeay! Curahkan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau sudah membangkitkan kami Tuhan. Kami tahu kerajaan Allah ada di sini. Kami tahu inilah waktunya terjadi revival. Inilah waktunya kebangunan rohani besar terjadi untuk daerah Jembatan Besi, untuk di daerah Jakarta Barat. Jakarta akan alami penuhan jiwa. Indonesia, pakai kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu, pakai kami semua. Kami tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan mari angkat kedua tangan saudara. Curahkan urapan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasai. Penuhi kami dengan roh-Mu. Mari berbahasa roh semua. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima. Curahkan kuasa-Mu. Urapi anak-anak-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Urapi kami. Urapi anak-anak-Mu. Yesus. Penuhi kami dalam roh-Mu Tuhan. Api kebenaran rohani menyala atas kami. Kami berubah Tuhan. Kami diubahkan oleh Roh Kudus. Oh, kami tahu inilah waktunya Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh berdoa bagi jiwa-jiwa. Kesempatan kami bersaksi. Kesempatan untuk Injil kerajaan itu diberitakan dimanapun kami ada Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Rojana. Jamah dia Tuhan. Kami percaya banyak mujizat terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa apapun yang boleh menghentikan, melemahkan daripada anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuatkan hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu. Pakai setiap hamba-hamba-Mu. Berkati juga untuk Ibu Ferry Tuhan. Berkati untuk anak-anak semua. Berkati untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Season City Tuhan. Oh Rabasyana, Season City 2026 akan alami penuhan jiwa. Season City akan mengalami kebangunan rohani. Ada mujizat-mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua. Pakai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Oke. Bangkit, serukan